Masya Allah ibadahmu itu sangat banyak sekali. Setiap hari kamu tahajud 1000 rakaat, wis macam-macam. Akan tetapi kasihan kamu, nanti kamu akan meninggal dalam keadaan kafir. Kamu akan meninggal dalam keadaan kafir. Jadi untuk apa kamu itu beribadah? Orang ini dengan mudah menjawabnya, loh, saya ini mau meninggal dalam keadaan apa? Saya mau masuk surga atau masuk neraka? Itu bukan urusan saya. Itu urusannya Allah. Urusan saya di sini adalah melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya kalau setelah aku lakukan apa yang Allah perintahkan, Allah ingin memasukkanku ke dalam surga, ya monggo. Ke dalam neraka ya monggo. Tidak ada masalah karena apa yang aku lakukan semuanya murni. Hanya ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis. Setan mau menipu tidak bisa karena setan itu tugasnya memang apa namanya menipu hamba sahayanya. Setelah dicek tidak ada itu. Orang ini akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Setan tidak bisa untuk melihat masa depan. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, jin-jin itu tidak tahu Nabi Sulaiman itu meninggal kecuali arodoh, tongkatnya itu memakan min sa'atah. Apa itu namanya? Pemakan arodoh itu rayap. Rayap itu memakan tongkatnya. Makan tongkatnya akhirnya Nabi Sulaiman jatuh. Kalau jin-jin itu tahu dari awal Nabi Sulaiman itu sudah meninggal, apakah jin akan mau bekerja? Tidak. Jadi memang jin ataupun setan tidak mengerti masa depan. Jadi kalau Anda mungkin ketemu jin atau ketemu setan, jangan sampai ya ketemu jin atau setan ya, karena nanti tidak bisa tidur. Orang ini tidak mampu melihat perkara-perkara yang dia tidak bisa untuk melihat. Tapi kalau Anda berjumpa, kemudian dia mengatakan hal yang aneh-aneh, kalian tidak usah percaya. Kenapa? Karena jin dan setan itu tidak mengerti masa depan. Dulu mungkin dia bisa untuk dia boleh untuk yastarikus sama, dia bisa untuk mencuri dengar apa yang dikatakan oleh malaikat penjaga Lauhil Mahfud atau apa. Setelah Nabi Muhammad lahir, famay yastami'il ana yajid lahu shihabar rosoda, yakni yang sekarang mencuri dengar, maka dia akan dilihat di lock target oleh shihab. Apa itu shihab? Meteor. Oleh meteor-meteor yang akan menyerangnya. Lah, ketika Anda itu berniat, ketika beribadah, berniat untuk selain Allah, maka dikatakan Anda itu riya. Katakan apa namanya? Riya. Sebab itu, riya itu juga dikatakan sebagai asyirkul asghar. Syirik yang kecil itu adalah riya. Dan riya ini tidak sampai untuk mengkafirkan. Dosanya besar, membuat Anda tidak mendapatkan pahala. Tapi ibadah Anda tidak batal. Jadi kalau Anda sholat duhur ingin dilihat sebagai orang baik, ya sholatnya itu berdosa. Istilahnya sholatnya itu tidak mendapat pahala dan berdosa. Tapi apakah sah sholatnya? Sah, tidak ada masalah karena khusyuk lillahi ta'ala itu bukan perkara yang wajib, itu perkara yang sunnah. Kadangkala orang-orang itu sholat niatnya tidak benar, tapi rukun dan syaratnya semuanya benar. Apakah sholatnya sah? Sah, tidak ada masalah. Wa syirkul agrad wa huwa al-amalu li ghairillahi ta'ala. Syirkul agrad ini adalah bagaimana seseorang itu beramal untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum 4 yang pertama, apa hukum 4 yang pertama? Syirku istiqlal, syirku tab'id, syirku takrib, dan syirku taklid. Hukum 4 yang pertama itu kafir bil ijma. Iya, kenapa? Karena 4 yang pertama itu Anda itu sudah menafikan al-ma'lum minadin bid darurah. Anda menafikan perkara-perkara yang diketahui di dalam Islam secara yakin, secara mudah. Perkara-perkara yang maklum minadin bid darurah itu sama seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini tidak boleh. Kemudian Anda, oh itu boleh. Anda mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dikatakan apa? Mendustakan maklum minadin bid darurah. Kalau Anda mendustakan Rasul, Anda kafir.
dan Anda mengingkari al-ma'lum minad-din bid-darurah, seperti Anda mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dikatakan hukum 4 yang pertama, syirku istiqlal, syirku tab'id, syirku takrib, dan syirku taklid, semuanya al-kufur bil ijma'. Hukmu sadis, apa itu? Syirkul agrad. Yani hukum sadis itu adalah riya. Apa hukum seseorang itu melakukan riya? Kalau riya itu beribadah untuk dilihat ya. Ada lagi beribadah untuk didengar. Itu namanya sum'ah. Sekarang Ustaz Hasan, orang-orang beribadah bukan untuk dilihat, untuk viral. Untuk banyak-banyakan viewers. Sampai ada orang itu Ustaz, haji atau umroh. Sekarang kan orang serengannya kan umroh kan. Umroh itu, orang itu senang dengan umroh itu. Karena sekali dengan berpelesir soalnya. Karena ketika umroh itu banyak kelap-kelipnya. Banyak apa namanya? Banyak kelap-kelipnya. Sampai ada orang itu, karena dia itu ingin flexing ketika umroh. Yaitu riak itu tidak jauh beda dengan apa namanya? Flexing-flexing itu. Jadi ketika dia itu tawaf, dia foto sedang tawaf. Nanti ketika sa'i, sedang sa'i. Ini yang pertama, apa? Larian yang pertama. Ini larian yang kedua. Ini putaran yang pertama. Sampai ada orang sholat itu loh, flexing. Rokaat pertama buat status. Rokaat yang kedua buat status. Mau amin, ini mau amin. Nanti dulu ya statusnya ya. Mau amin. Kenapa? Karena semuanya itu ingin dia tunjukkan. Itu yang namanya riya. Dan wallahu a'lam, riya sendiri itu dari zaman ke zaman itu mengalami perubahan. Ada riya itu dengan makna sekarang ini pingin flexing, pingin viral, pingin banyak-banyakan viewers, sampai saya tuh sering cerita di kampung-kampung sini, di kampung saya tak tahu di kampung mana, tapi ada salah satu orang itu di pilkada mau menang nyumbang masjid, nyumbang sanyo di masjid, sanyonya mahal yang 70 juta. Lah ketika pilkada dia kalah, sanyonya diminta balik. Ada yang nyumbang karpet, karpetnya diminta balik. Loh memang dari awal niatnya sudah tidak bagus. Tapi apakah orang yang bersedekah atau beribadah niatnya itu tidak bagus, apakah dia itu kafir? Tidak, dia tidak sampai kafir. Dia kufrun, dia maksiatun min ghairi kufrin bil ijma. Dia itu dianggap maksiat, tapi tidak kafir, maksiat saja. Dosanya besar, dosa besar. Seberapa Habib? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu dosanya besar sebesar apa itu, saya enggak tahu, tapi jelas dosanya itu apa? Besar. Al-maksiyah min ghairi kufrin bi ijma. Hukum yang kelima, wahwa syirkul asbab. Lah, syirkul asbab ini ada tafsil. Di sini ada detail di sini. Kalau yang 4 pertama kan kufur bil ijma. Yang keenam, maksiat bil ijma. Bi ijma ini maknanya ada konsensus. Ada kesepakatan loh. Apa hasil kesepakatan itu? Iya. Ulama-ulama itu sepakat. Oh, maknanya ulama itu bertemu kemudian sepakat. Tidak semacam itu. Banyak orang-orang itu salah dalam memahami apa? Ijma. Dikira ijma itu ulama-ulama ketemu kemudian sepakat terus selesai. Tidak semacam itu. Bahkan ada itu sebagian orang itu kurang ajar. Dan yang kurang ajar begini-begini ini ya, saya rasa beberapa ulama yang mempunyai niat yang buruk kepada Islam. Loh ada, Anda itu jangan kira ulama-ulama itu semuanya baik loh ya. Ada sekelompok daripada ulama itu namanya ulama su. Ada sekelompok daripada ulama itu namanya ulama usu. Ada salah satu ulama yang saya ini kurang suka, tapi saya tidak mau menyebut namanya ya nih. Dia itu mengatakan bahwasanya sebenarnya konsensus ataupun ijma ini hakikatnya adalah sistem yang dibuat oleh ahli sunnah untuk menyaingi Syiah. Kenapa? Iya, karena ijma ini dia tidak bisa salah. Ijma ini tidak bisa dia tidak bisa salah ijma ini. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan la tajtam